Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Gili 03 Bapak Sudiono SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Gili 03. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada siang hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima, penutup. Dilanjutkan penyampaian materi. Ibu Endang Melani Rahmawati SPD memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga, doa, yang akan dipimpin oleh Bapak Badawi SPDI. Pada yang terhormat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yarina wa lillahi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan akan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Acara yang keempat, sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Sudiono SPD MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak SD Gili 03, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Gili 03. Mari pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kesempatan di siang hari ini kita masih diberi rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga dapat melaksanakan diseminasi dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi ini dari calon guru penggerak akan memberikan paparan atau materi yang diterima atau informasi yang diperoleh mau ditularkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menerima dengan tulus hati dan bisa dikembangkan sebagai pembelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu pemateri kita, yaitu Ibu Endang Melani Rahmawati. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gili 03, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Gili 03, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak Kabupaten Pati angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya sudah langsung lagi Bapak Ibu. Saya di sini status masih guru SD Negeri Giring 03 Kecamatan Kubuwola Kabupaten Pati. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati Jawa Tengah. Dengan kepala sekolah Bapak Sudiono SPD MSI, Bapak Wiji SPD MPD dan fasilitator Ibu Juara SPD MPD. Dalam pendidikan guru penggerak, alur belajar yang digunakan adalah merdeka. Merdeka merupakan kependekan dari M, mulai dari diri, E, eksplorasi konsep, R, ruang kolaborasi, D, demonstrasi kontekstual, E, elaborasi pemahaman, K, koneksi antar materi, A, aksi nyata. Yang mana dalam kesempatan kali ini aksi nyata hari ini kita lakukan. Budaya positif. Eksplorasi konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. 6, restitusi, segitiga restitusi. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu Guru, sebelum ke materi, mari kita lakukan sebuah permainan, yaitu coba lakukan. Bapak Ibu Guru, coba sekarang kepalkan tangan Bapak Ibu Guru. Bayangkan bahwa di dalam genggaman Bapak Ibu Guru terdapat sebuah barang ataupun hal yang berharga bagi Bapak Ibu Guru. Dalam kepala tangan Bapak Ibu tadi terdapat barang yang berharga. Ada seseorang, teman ataupun pihak lain menginginkan apa yang Bapak Ibu kepal, apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan? Enggak, ininya enggak. Ini adalah berharga ya orang bukan. Apakah Bapak dan Ibu akan membuka kepala tangan? Tidak. Mengapa? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau memberikan penjelasan? Monggo Kak Sudiono. Alasan kita untuk tidak membuka kepala tangan adalah berusaha untuk tidak benda yang berharga ini tidak jatuh ke tangan. Karena itu bisa pertahanan, karena benda yang berharga tempat milik sama-sama. Terima kasih. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Sepakat dengan pendapat Bapak Sudiono? Ya. Ya. Kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Silakan yang mau memberikan pendapat. Dengan pendapat? Oke, silakan Kak Bayu. Jadi pada dasarnya kita mau mengerjakan apapun itu terserah diri kita. Ya, jadi orang lain mungkin bisa memberi masukan, akan tetapi apapun yang kita kerjakan adalah tanggung jawab kita, tugas kita, dan kita yang akan mempertanggungjawabkan.
Demikian. Baik, terima kasih Pak Baduri. Ada yang memberikan tanggapan lain? Tidak? Sepakat dengan jawaban Pak Baduri? Baik, kalau gitu lanjut. Iya, sebenarnya yang memegang kendali atas apa yang kita lakukan, kita putuskan adalah diri kita sendiri. Sebagaimana teori kontrol Dr. William Kessler, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Stephen R. Covey dalam Principles Handle Leadership tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan itu. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita sendiri. Selama pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kerangka acuan menuju perubahan paradigma yaitu dari teori stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, itu teori stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan materi yang saya dapat selama menjalani pendidikan program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Diizinkan, Bapak Ibu? Baik, langsung ke materi. Bapak Ibu, kita lanjutkan pemaparan materi saya. Tadi kita sudah disediakan langsung saja karena hari sudah siang, Bapak Ibu juga memiliki kegiatan aktivitas lain, jadi langsung saya ke materi, yaitu disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. A few moments later. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan kira-kira demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan anak-anak Indonesia, terutama sebagai pelajar, adalah yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Harapan pendidikan. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat meninggalkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, jujur, saling mandiri, bertanggung jawab, dan merupakan pemelajari sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lanjut Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi dasar manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu terkait dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini berasal dari eksternal. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berkaitan dengan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi ini juga berasal dari luar atau eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri berkaitan dengan saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang merupakan bertujuan disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak para
peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik tadi, kebutuhan yang ketiga, dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama adalah dengan pernyataan-pernyataan universal, kemudian diberikan dalam bentuk positif. Ketiga, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah mendapat. Ini yang membedakan dengan peraturan kelas atau yang biasanya dikenal dengan tata tertib kelas. Kalau kita lihat peraturan atau tata tertib kelas seperti yang digunakan itu di sebuah kelas yang ada ini, yang pertama adalah hormat kepada guru dan orang tua. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu bisa dipendekkan menjadi saling menghormati. Jadi katanya lebih mudah diingat oleh siswa dan harapannya adalah dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Lebih-lebih kalau di lingkungan sekolah. Dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid dapat diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa? Karena penghargaan itu menghukum. Dihukum penghargaan. Dan karena itu, kalau penghargaan yang biasa kita berikan kepada anak itu memiliki sisi lain, yaitu bisa menghukum. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh pemberian penghargaan yang pertama yaitu misalnya ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik, yang kalau kita biasanya ketika penerimaan rapat itu yang juara satu diberikan penghargaan, diberikan hadiah. Nah, jangka pendeknya adalah siswa itu akan senang mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, namun rasa senangnya, rasa bahagianya hanya sesaat, yaitu ketika dia mendapatkan penghargaan saat itu juga. Kemudian nanti setelahnya dia juga akan kembali seperti biasa saja. Untuk jangka panjangnya ini, dia kemungkinan akan belajar matematika ketika tes. Nah, dengan harapan apa? Dia menjadi juara lagi, dia mendapatkan penghargaan atau hadiah, bukan belajar karena kesadaran dalam dirinya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Karena itu tadi, penghargaan asalnya dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi ketika tidak diberikan penghargaan, maka sikap atau sifatnya akan kembali seperti semula. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang baru saya baru merasa sadar kemarin ketika ini penghargaan ternyata dapat merusak hubungan. Karena apa? Karena yang mendapatkan penghargaan jelas adalah siswa yang memiliki juara. Nah, bagi katakanlah siswa itu kurang prestasinya, nilainya di bawah standar itu dia akan merasa iri atau cemburu dengan temannya yang mendapatkan penghargaan tadi sebagai juara. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman, sesuatu itu menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak bisa jadi ini membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu bersifat paksa
penguasaan. Konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak melatih diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, misalnya ketika ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, nah, lantas apa yang kita lakukan? Apakah kita memberikan hukuman atau konsekuensi? Memberikan ya, konsekuensinya apa? Terlebih dahulu kita sepakati pada keyakinan kelas tadi. Ya, kalau hukuman, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR, kita beri hukuman kamu di luar kelas. Ketika di luar kelas, nah ini kan dampaknya sangat baik, terutama untuk kelas lain. Biasanya anak-anak yang di luar kelas itu jangan-jangan di senang-senang lebih dari kontrol. Kalau konsekuensi bisa kita berikan dengan cara anak tersebut bisa mengerjakan PR ketika pulang sekolah. Dan tetap di sekolah lebih persisnya. Ketika teman-temannya sudah pulang, anak itu mengerjakan PR di kelas. Lanjut ya, Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Saya ada sebuah kuesioner, Bapak Ibu, nanti mohon diisi, dijawab dengan sebenar-benarnya. Sudah selesai Bapak Ibu? Nah, kalau sudah sekarang boleh dihitung skornya. Nanti kita lihat seperti ini yang bagaimana. Sudah siap? Bapak Ibu, pada kuesioner tadi sebenarnya sudah saya kelompokkan. Yaitu yang pertama, 1 sampai 10 adalah ungkapan kebenaran akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk poin 11 sampai 20 itu ungkapan kebutuhan kekuasaan. Dan untuk nomor 21 sampai 30 itu adalah ungkapan kebutuhan kebebasan. Dan selanjutnya 31 sampai 40 yaitu ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Dimulai siapa yang mau mencoba ini? Berdasarkan mengisi kuesioner yang telah saya isi, saya cenderung untuk yang paling banyak adalah ungkapan kebutuhan akan kasih sayang. Itu nomor 1 sampai dengan 10. Terima kasih. Ada lagi? Sebenarnya mau mencoba? Silakan Bu. Berdasarkan hasil penelitian konsumen karena cenderung kita yang tertinggi adalah nomor 21 sampai 30. 21 sampai 30. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini sudah merupakan sebuah kuesioner yang saya isi. Saya menunjuk ke nomor 31 sampai dengan 40. sampai 40 ya, berarti ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Ini terutama untuk yang masing-masing negara. Yang dimaksud dengan kebutuhan itu tadi apa saja? Mari kita lihat. Kebutuhan untuk bertahan hidup survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya
kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan primer yang kita butuhkan. Kemudian kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan akan kesenangan atau untuk merasa senang yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan penguasaan yaitu kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terpanggil, diakui dan akui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lanjut. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita. Lanjut. 5 posisi kontrol yaitu kontrol kita sebagai berikut. 5 posisi kontrol seperti itu: pemberi, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk caranya coba kita saksikan video berikut.
Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video bagaimana? Bagus.
yang paling untuk posisi kontrol guru yang paling dibenarkan menjadi posisi kontrol ideal yaitu sebagai manajer. Yang lain semoga sebagai dari kelima ini untuk tingkatan tertinggi dari posisi kontrol guru yang diharapkan adalah sebagai manajer. Dan kalau kita refleksikan diri kita sendiri, selama ini posisi mana yang kita lakukan? Suruh pilih yang manajer, ya itu ya, dengan tahu dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Lanjut. Untuk perbedaannya, mari kita lihat di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Guru berguru. Bagaimana tadi? Sebagai ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, yang dilakukan guru adalah menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menanjak, membimbing. Biasanya ada yang digunakan adalah nada tinggi. Kemudian kalau pembuat terasa bersalah, itu dengan bercakap, namanya menyebabkan siswa menjadi sadar diri. Lanjut sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah ini biasanya guru membuat alasan untuk muridnya supaya murid itu bisa belajar. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau ini cakapnya berkali. Kemudian manajer, mengajukan pertanyaan. Kemudian pada apa yang dikatakan oleh guru tadi pada posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Di situ seperti dengan nada ancaman. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Masa gurunya bilang kayak gitu? Stres ke depan muridnya. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu. Nah di sini harus ada yang tinggal dulu. Pak Sunandi. Dia dilakukannya yang ikhlas. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Ketika memposisikan diri sebagai pemantau, jika dilakukan adalah berdasarkan aturan-aturannya. Aturannya ini seperti apa? Maka harus seperti itu. Lalu bisa dibilang sama. Kata-katanya seperti itu ya, seperti itu. Kemudian menghargai diri sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah tadi? Nah, di sini harapannya tadi bisa menimbulkan motivasi dalam diri siswa. Kemudian hasilnya, hasilnya apa kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum? Nah, itu murid akan memberontak. Bisa jadi menyalahkan orang lain atau bahkan dia akan berbohong. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Hasilnya adalah murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong juga. Kalau sebagai teman, dia malah akan bergantung. Kemudian pemantau, yaitu menyesuaikan diri dengan diawasi. Nah, kalau diawasi saja, dia akan melakukan perjalanan baik. Kalau tidak menjadi seperti semua. Ini juga tidak menimbulkan motivasi dalam diri. Kemudian kalau sebagai manajer menguatkan pribadi, biar menjadi
berkualitas. Sangat berguna karena apa? Karena apa ya? Dia harapkan untuk melindungi dirinya ketika melakukan tindakan yang salah. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ini sedikit naik lagi, jadi sudah kalau diukur berdasarkan tingkat untuk menuju motivasi inklusifnya. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, yaitu sudah menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemudian murid berkata, pembuku, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, dengan bilangnya maafkan saya. Kemudian teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Ini malah tidak kurang ada jenjang pemisah itu, tidak bisa membedakan mana temannya, mana guru. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini malah menantang ya, kalau ini ya, menantang berapa halaman yang harus dia tulis. Kemudian manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia sudah memiliki kesan. Kemudian dampak bagi murid, ketika posisi pembuku, murid akan mengulangi kesalahan. Ketika membuat orang merasa bersalah, merasa diri. Ketika ini dia dibuat bersalah, dia akan menjadi. Kemudian ketika menjadi teman, lemah, tidak mandiri, bergantung. Pemantau dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini malah mengharapkan adanya sanksi atau untuk dirinya. Kemudian dampak pada murid ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Untuk tindakan dia adalah sebagai manajer. Harapannya adalah semua guru bisa memposisikan diri sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seketika restitusi. Lalu restitusi, apa itu restitusi? Nah, tapi sebelum itu kita saksikan dulu sebuah video. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah melakukan restitusi. Ya, baik. Ada sebuah video sebelum kita melakukan materi. Video ini yang saya buat dari berdasarkan kisah nyata yang terjadi. Apa yang dilakukan murid kelas saya kalau kelas 6, kemudian saya narasikan seperti ini.
Presidensi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkahnya adalah menstabilkan identitas validasi tindakan yang salah, menanyakan Terima kasih Bapak. Mungkin ada pendapat lain untuk Bapak Ibu? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah murid. Langkah-langkahnya itu menstabilkan identitas validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita sama dulu sebenarnya. Ada pendapat lain Bapak Ibu monggo? Untuk restitusi adalah pendisiplinan pada siswa dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk terima kasih semuanya. Semuanya ya. Kita lihat. Sertifikat restitusi. Restitusi di sini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada pertama restitusi yaitu menstabilkan identitas. Dengan kamu dapat punya alasan mengapa melakukan itu dan keyakinan kelas apa yang telah dijelaskan. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan adakan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan menanyakan keyakinan kamu ingin menjadi orang seperti apa, kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, yaitu yang kita mengulangi kembali apa yang kita kelas dan apa yang akan dilakukan anak tersebut ketika mengulangi kelas. Bukan dengan tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat kebenaran diri. Ketika akan bergantungan berarti dia telah keluar dari dirinya, dari belakang tadi, dan dengan restitusi berarti kita menuntut kembali anak kembali ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi masih dibilang bahwa tindakan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, kesenangan, kebebasan, kebenaran, kebersihan, kemudian kebebasan dan kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Kenapa paling baik? Karena kita tidak langsung menjudge anak ini salah, tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita dulu kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya dan kita tanyakan keyakinan, kemudian apa yang harus dilakukannya dari kesalahan tindakan itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter
Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Sesuatu yang mengatakan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita tidak bisa paksa. Ini pilihan. Kemudian pada hukuman itu anak akan rasa tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman, hukuman korban mendapatkan dengan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi barangkali dilakukan sesuai dengan sanksi dari restitusi ini. Kemudian murid hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, restitusi murid mendapatkan penguatan. Hukuman verifikasi fisik meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan dengan harapan tidak akan terulang kembali. Hukuman, sistem tidak akan berjalan dengan murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi akan bergantung kalau ini. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Tapi masih memiliki kesadaran. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lanjut, hukuman peraturannya adalah kamu harus memaksa. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini ingin melakukan tadi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi menawarkan. Kemudian hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman sifatnya negatif. Konsekuensi netral, restitusi bersifat positif. Terima kasih. Selamat datang Bapak Guru untuk bergerak di Indonesia. Terima kasih.